Saudara, banyak peristiwa yang terjadi dalam satu pekan ini. Kami pilih 3 di antaranya yang menuai banyak perhatian. Bersama saya Sahra Nurul Wasifa, inilah berita populer pekan ini. Warga di Jalan Sabutung, Kota Makassar, Sulawesi Selatan mulai merasakan kesulitan untuk mendapatkan air bersih untuk kebutuhan memasak, mandi, dan mencuci. Warga pun terpaksa harus membeli air bersih setiap hari. Setiap hari, warga di Jalan Sabutung, Kota Makassar, Sulawesi Selatan membawa jeriken dengan gerobak untuk membeli air bersih dari rumah warga yang masih mendapatkan distribusi air dari PDAM. Sejumlah warga mengaku sejak 1 bulan terakhir, air sumur mereka mengering akibat kemarau. Sementara itu, distribusi air dari PDAM tidak lagi sampai di rumah mereka. Warga mengaku terpaksa membeli air bersih dari rumah warga yang masih mendapat suplai air bersih dari PDAM untuk kebutuhan memasak, mencuci, dan mandi. 1 jeriken warga membayar Rp1.000, sementara dalam sehari mereka membutuhkan 30 jeriken air bersih. Sejak krisis air bersih terjadi, warga mengaku cucian piring dan baju terbengkalai. Bahkan anak mereka kadang tidak mandi saat akan ke sekolah. Kondisi kering air tak bagaimana memang sebelumnya ada je mengalir. Biasa ada je mengalir, ini tidak ada sekali siang malam tidak ada je mengalir. Kalau tidak ada air begitu bagaimana mungkin untuk kebutuhan sehari-hari apa yang susah sekali? Riki gerobak, barukan yang. Kita biasanya ambil berapa gerobak air? 1 gerobak. Dalam sehari biasa beli berapa Ki? 12.000 lain bor. Lain bor, beli juga bor. Selang 10.000. Kalau kita Ibu semenjak ini kesulitan air Ki untuk pekerjaan rumah tangga apa yang mungkin terbengkalai, apa yang susah dikerjakan kayak apa lagi Bu? Cuci piring. Sementara itu, warga yang melayani pembelian air mengaku mulai menjual air sejak 1 bulan lalu. Meski awalnya tidak ingin memungut biaya, namun karena permintaan air warga yang meningkat, ia pun terpaksa menjual air untuk membayar iuran air PDAM dan listrik yang membengkak. Ambilnya sedikit, kita lama. Tapi kalau untuk belakang ini baru kapan ini rame? Baru ada 1 minggu yang rame. Berapa orang tiap hari yang datang ke sini aja? Banyak dari tahun bilang bertahunan. Biasanya mereka bawa berapa jerigen kalau datang? Banyak, dia cuma pakai jerigen 3 atau 5, dia bawa bolak-balik tuh digonceng pakai motor. Warga-warga di sekitar mana yang bisa ambil di sini? Pokoan, Camba Catia, Camba Lompungan. Iya Bu. Sejak 1 bulan terakhir, sejumlah wilayah di Kota Makassar mulai mengalami krisis air bersih. Selain sumur warga yang mengering, distribusi air dari PDAM juga sudah tidak sampai di rumah warga akibat musim kemarau. Warga berharap agar pemerintah Kota Makassar dapat mendistribusikan air bersih ke rumah warga yang terdampak kemarau. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah konser musik bertajuk Bumi Fest batal digelar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, polisi menetapkan pelaksana acara atau event organizer sebagai tersangka penggelapan dan penipuan. Penetapan tersangka terhadap MR yang merupakan event organizer setelah polisi melakukan penyidikan atas laporan dari pihak sponsor kegiatan dan juga manajemen pelaksana. Batalnya konser ini lantaran pihak event organizer belum menyelesaikan kesepakatan dengan artis yang mau didatangkan sehingga terjadi permasalahan. Tersangka kini masih menjalani pemeriksaan di Polrestabes Makassar dan dikenakan pasal 372 dan 378 tentang penipuan dan penggelapan. Ya, batalnya konser ini karena dari pihak IO-nya itu belum maksimal dalam penyelesaian tentang kesepakatan dengan artis yang mau didatangkan, manajemen artis itu, sehingga terjadi permasalahan mengakibatkan IO dari yang terlapor ini membatalkan di Makassar, sehingga sponsorship dari kegiatan ini merasa dirugikan dan melapor di Polrestabes, di
mana ada kerugian sebesar 40 juta rupiah. Bocah 12 tahun menjadi korban perundungan oleh rekannya di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Akibatnya, korban mengalami luka lebam di wajah, sementara para pelaku diamankan polisi. Aksi perundungan ini terjadi di belakang halaman salah satu sekolah dasar di Desa Barembeng, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Goa. Bocah FD jadi korban penganiayaan oleh 4 rekannya. Para pelaku diduga menarik dan mengeroyok korban saat sedang nonton pertandingan sepak bola. Akibatnya, korban mengalami luka lebam pada wajah dan trauma pasca dianiaya. Keempat pelaku kini menjalani pemeriksaan di ruang unit perlindungan perempuan dan anak Polres Goa. Polisi juga masih menyelidiki motif perundungan sesama bocah dengan meminta keterangan sejumlah saksi di lokasi kejadian. Dari pihak kepolisian, khususnya dari Satuan Reskrim Polres Goa, telah menindaklanjuti dan yang terlibat sementara diamankan di Satuan Unit PPA untuk diminta keterangan dalam proses penyelidikan. Ada berapa orang yang diamankan sementara? Untuk sementara yang telah diambil keterangannya ada 4 orang. Itu masih di bawah umur juga? Semua di bawah. Kondisi korban saat ini bagaimana? Untuk korban sementara masih dalam mengalami kondisi sakit. Dan saudara, itulah tadi 3 berita populer pekan ini. Terus perbarui ruang informasi Anda dengan berbagai informasi penting yang kami sajikan dalam program-program berita di Kompas TV Makassar. Saya Sahra Nurul Wasifa, terima kasih dan sampai jumpa.